para pengunjung yang ingin menikmati kopi mereka tidak melarang, namun dia berharap agar tidak melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan syariat Islam. Tolong dihormati syariat Islam. Jangan bawa budaya-budaya kafir ke negeri Aceh. Sekali lagi kami mohon kepada pemilik kafe, tolong dihentikan semua kegiatan yang merusak syariat Islam. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu ngopi dengan keluarga, silakan. Tapi jangan ada hal-hal yang merusak akhlak, merusak tata krama, dan merusak adat istiadat Aceh. Kalau dilihat seni yang positif dan negatif, yang bagaimana dulu? Kan itu banyak ya. Tetapi sangat disayangkan ketika seni itu dikotori dan sebagian sekelompok masyarakat memandangnya itu tidak bagus, hal yang negatif. Saya rasa itu sangat disayangkan. Tapi kalau bisa jangan dilarang supaya anak mudanya tetap semangat untuk buat lagu, buat ini. Sebagian yang bisa jadi itu haram. Kalau nggak di situ mau di mana lagi diaplikasikan? Musik di Kota Langsa ini udah nggak jadi tren lagi gitu. Makanya waktu itu kami, ya beberapa lah kita yang musisi-musisi di Langsa ini yang udah mau ambil jalan, mau bermusik, banyak kan keluar dari Aceh, Masalah musik masih menjadi polemik. Lantas, bagaimana mencari jalan tengah untuk mampu berkarya di ruang syariat yang ada di Aceh? Aceh tanpa musik ya saya rasa ya kemunduran menurut saya gitu. Yang melarang seni budaya di Aceh itu gua berani bilang dia punya pemikiran yang dangkal. Aceh dari dulu sudah dikenal dengan julukan Serambi Mekah, sehingga Aceh diberi keistimewaan menjalankan syariat Islam atas ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99. Seluruh pemangku kebijakan dan elemen masyarakat di Aceh harus paham bahwa Aceh itu ada 4 keistimewaannya, gitu ya. 1, keistimewaan dalam bidang menjalankan syariat Islam. Yang kedua, Aceh itu diberi peran ulama di situ dalam rangka menjalankan pemerintahan. Kemudian yang ketiga itu ada peran lembaga adat ya, ada lembaga adat. Lembaga adat juga punya kewenangan. Yang keempat juga ada lagi bidang pendidikan. Aceh juga salah satu wilayah yang memiliki ragam seni dan budaya yang terus berkembang. Bukan hanya musik tradisional Aceh, musik modern hadir untuk menghibur masyarakat dengan hadirnya live musik juga tidak terlepas dari media yang terus berkembang. Hiburan di Aceh akhir-akhir ini sudah sangat berkurang. Jarang terdapat konser yang menampilkan seniman atau pemusik yang ada di Aceh. Hingga saat ini, pergelaran seni sudah mulai tumbuh dengan hadirnya Bayangkara Expo, mendatangkan artis untuk menghibur warga Aceh. Antusias warga sangat besar. Menariknya, penonton terpisah antara laki-laki dan perempuan. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Terjadi dilema bagaimana memahami musik khususnya di Aceh. Dengan adanya fatwa MPU, diharapkan pergelaran konser musik ditiadakan karena memberikan dampak mudarat bagi Nanggro Aceh. Tapi kalau bicara dihentikan ya sangat disayangkan saja gitu, karena setiap manusia kan mempunyai rasa keindahan di dalam diri dia. Dan juga peraturannya itu himbauannya jangan sampai gimana ya kita bilangnya terlalu frontal. Syariat Islam ini karena aturannya ini masih simpang siur lah kita bilang kan. Jadi mungkin kadang-kadang nanti ada ketakutan, ini boleh nggak ya, ini boleh nggak ya gitu. Walaupun dilarang, tanda petiknya walaupun dilarang, tetap masih punya kreativitas. Boleh nggak boleh juga,
musisi itu ya tetap jalan. Orang beli sound pakai apa ndak? Pakai jigong, pakai Louis. Orang beli gitar pakai apa, Bapak Kru? Pakai Louis. Jadi kalau dihalang, anak-anak dia mau makan apa? Dan untuk mencari nafkahnya pun juga di situ. Kalau mereka itu bermusik memang real untuk biaya kehidupan sehari-hari. Sangatlah miris ketika pelarangan musik ditekan habis-habisan. Namun, banyaknya perbedaan yang terjadi para seniman dan budayawan terhadap fatwa MPU. Bahkan, pandangan antara tokoh agama dan tokoh kesenian bermusik terjadi gesekan di daerah yang ada di Aceh. Dan tidak lupa pula, peran ulama menjadi sangat sakral dalam menjaga keseimbangan agama di Aceh. Pro dan kontra itu memang selalu ada ya. Umumnya di Aceh, tempat kita itu, mereka itu belum menerima. Ada pendapat yang mengatakan musik itu boleh. Tapi ada juga saya dengar yang berpendapat garis keras, memang sama sekali nggak boleh gitu kan. Ketika orang sudah tidak senang, mereka akan selalu mengambil jalan pintas. Mungkin hari ini berbicara tentang musik, nanti ada hal lain ya. Nah sampai saat ini tidak ada ulama yang memfatwakan wah itu haram. Cuman menyampaikan, tapi tidak mungkin apakah fatwa itu yang dimaksud mengatakan itu sudah fatwa. Dan itu, jadi karena waktu itu mesti memang nggak ada, kita anak musik mesti enjoy aja, tinggal nyuri-nyuri waktu di mana ada kesempatan buat. Bahkan ada beberapa tempat di Langsat yang mereka melakukan memang underground. Kekuatan fatwa itu semua ulama sepakat tidak mengikat, jadi dia sebatas semacam himbauan saja. Himbauan, kalaupun memang himbauan ini didesakkan untuk kemudian dieksekusi, misalkan ada hal-hal tertentu yang melanggar keresahan masyarakat, maka sejatinya bukan ulama yang harus langsung turun tangan di situ. Mereka harus berkoordinasi juga dengan aparat pemerintahan kota. Karena semua kegiatan di dalam pemerintahan ini ada yang urus, ada yang menangani. Beda Aceh itu dengan daerah lain. Kalau daerah lain, ulamanya itu tidak berada dalam sistem. Kalau di Aceh itu, ulamanya masuk dalam sistem. Karena undang-undang memberi kewenangan itu. Kemudian lembaga keistimewaan diberikan kepada kita. MPU, MPD, MAA, termasuk Baitul Mal. Itu adalah majelis keistimewaan yang perlu dihormati semua pihak. Di MPU itu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu nomor 4499. Di MPU itu punya kewenangan menurut undang-undang. Dalam perspektif hukum, MPU punya legal standing untuk menetapkan hukum. Kalau perwal itu berarti itulah hukum yang tertinggi di kabupaten kota. Tidak ada hukum, misalkan itu kan yang terkait dengan pengaturan bagaimana kehidupan masyarakat dan publik baik Islam maupun non-Muslim yang ada di Kota Langsa dan disepakati bersama. Jadi setiap kali mengambil kebijakan yang tersangkut dengan persoalan agama, ini gubernur dia harus minta fatwa itu ke MPU gitu ya. Dan kalau MPU mengeluarkan fatwa, itu gubernurnya wajib jalankan. Kenapa? Karena itu perintah dari undang-undang. Walaupun sudah keluar perwal, ya kan? Tapi untuk menjalankan les musik tidak semudah itu. Dia butuh rekomendasi. Sementara termasuk dari MPU. Ada peraturan wali kota itu yang membuat pedoman ya. Intinya di situ membenarkan ada les musik. Gitu. Yang fatwa mengatakan tidak. Jadi di bab yang ke-7 pasal ke-6, persyaratan memperoleh izin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A dan huruf B sebagai berikut. Dari I dan Z, I, Z lah. Ada rekomendasi itu di huruf I-nya, rekomendasi dari MPU, dan di huruf J-nya rekomendasi dinas yang membidangi syariat Islam. Tapi untung di fatwa itu saya lihat ada syaratnya itu harus dapat rekomendasi dari MPU. Menurut saya sampai kapanpun peraturan wali itu tidak bisa dijalankan. Karena MPU pasti nggak mau keluarkan rekomendasi. Sementara yang terjadi hari ini itu tidak ada rekomendasi. Tidak ada yang dikeluarkan rekomendasi dari MPU
juga tidak ada yang dikeluarkan rekomendasi dari Dinas Syariat Islam. Artinya satu saja tidak ada rekomendasi, mereka telah menyalahi aturan perwal. Boleh dicek dengan mereka itu yang membuka usaha, katakanlah ditambah dengan live musik, ada nggak rekom MPU atau Dinas Syariat Islam Kota Langsa? Ada nggak? Kalau ada, tunjukkan sama kami. Karena kami tidak pernah mengeluarkan rekom itu. Kenapa? Bertentangan dengan fatwa MPU Aceh. Tugas MPU tingkat 2 kabupaten kota adalah menjaga fatwa MPU yang dibuat, menjaga fatwa MPU Aceh. Sama seperti kami membakar kantor dan kami melawan MPU Aceh. Kami padahal di dalam tertib itu menjalankan sebaik-baiknya fatwa yang difatwa oleh MPU Aceh. Jadi kami selama ini tidak akan mengeluarkan itu kecuali fatwanya diubah. Berani nggak ulama-ulama di MPU Aceh itu mengubah fatwa? Kalau berani, kami siap mengeluarkan. Peraturan yang seperti itu lebih bagus ya dibatalkan aja gitu kan. Kenapa? Toh juga tidak bisa dijalankan. Nah, ini saya sampaikan ya, secara teori hukum, fatwa MPU itu dilegalkan oleh undang-undang. Namun, mencari ruang dalam berkesenian yang sudah ditentukan dan dijalankan itu sangatlah susah, sehingga terjadinya ketidakseimbangan antara perwal dan fatwa yang berlaku di Aceh. Kalau saya tidak ada masalah sebenarnya, kalau itu memang hasil kesepakatan bersama dari semua elemen yang terlibat gitu. Asalkan peraturan ini tegas, asalkan peraturan ini memang kesepakatan yang sudah mutlak, mungkin apapun kita bisa sesuaikan, kita bisa laksanakan. Namun memang ada beberapa hal yang sifatnya hari ini mungkin sedikit mengambang. Pembatasan hiburan tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2020 pada pasal 9 bahwa penyelenggaraan live musik hanya sampai jam 10 malam. Live musik masih juga dilaksanakan sampai akhirnya menjadi sebuah peristiwa. Saat ada yang membubarkan live musik karena tidak ingin terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam dan mengacu pada fatwa MPU Nomor 12 Tahun 2013 tentang kesenian dan hiburan. Ketika pengguna kafe menggunakan regulasi perwal yang membolehkan live musik dan fatwa berupa himbauan kepada masyarakat untuk menaati bagaimana tata cara berkesenian dan hiburan semana mestinya. Perbedaan antara satu dengan yang lainnya, makanya kita menyimpulkan bahwa kalau dalam tanda kutip musik itu termaktub di dalam fatwa MPU nomor 12 tahun 2013. Oh iya, sudah 9 tahun yang lalu. Sudah 9 tahun yang lalu. Membatasi keramaian ekspresi itu, asal ekspresi-ekspresi yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan syariat. Yang tidak boleh itu misalnya kalau musik itu nanti ada melanggar ketentuan-ketentuan yang menurut agama sudah cukup jelas, misalnya apa syairnya yang misalnya porno gitu, atau penyanyi yang membuka aurat, kemudian terjadi percampuran ikhtilat laki-laki dengan perempuan, apalagi sampai menampilkan bencong-bencong, itu kan disebut dalam fatwa itu. Saya rasa kalau itu enggak perlu kita cemas lagi, sudah sangat betul fatwa MPU itu. Yang penting take waktu, sopan santun, kagak nampak aurat, mau bawa lagu Metallica, mau bawa lagu Bob Marley atau Like a Stone, ya kan? Nah, mau bawa lagu apa, yang penting hormatilah aturan-aturan syariat. Tidak seluruhnya penampilan seni itu dilarang. Ya. Jadi kalau irama seni dan alat musik itu yang mengantarkan orang untuk lebih dekat kepada Allah, dengan iramanya, dengan musiknya, dan dengan lantunan syairnya, itu dibenarkan di dalam agama kita. Tapi kalau alat musiknya, penampilannya, dan alat-alatnya yang membuat orang itu tidak sadarkan diri pada waktu mendengar itu, kesurupan dan sebagainya, ini yang dilarang. Dengan dilema, para seniman dan budayawan mengenai musik di Aceh, khususnya pada Kota Langsa, tidak menghambat kemampuan dalam menuangkan karya bagi para seniman.
seperti musik dalam penjara. Musik di penjara juga salah satu kreativitas anak muda dalam menuangkan karya bermusik dan kemanusiaan dengan menghibur para napi di sana. Kita sama-sama niat kita memang berbagi, dan kita juga harus tunjukkan rasa prihatin kita ke napi-napi di dalam situ, kemanusiaan. Karena kan bedanya kita sama napi ini cuman kita sama-sama pernah buat salah, bedanya kita nggak ketahuan, dia ketahuan gitu. Kita kepedulian para musisi ini gini, mereka yang di dalam ini kan bukan berarti kita nggak salah gitu, masalahnya mereka ketahuan aja. Nah, kita ini semua punya salah, masalahnya nggak ketahuan aja gitu. Makanya itu paling nggak mau kasih itu saudara kita juga yang harus kita pedulikan. Namun, bukan sekedar hiburan, musik di penjara adalah realitas keadaan musik yang ada di Aceh. Gimana mau, udah susah nih gitu, untuk mendapatkan izin. Maka oleh kami ya ambil kesimpulan, kita buat BLP aja gimana, betul-betul untuk sama-sama bahwa inilah sumbangsih kita untuk kemajuan musik di Kota Langsa gitu. Walaupun itu di penjara. Tantangan bagi mereka, satu, di penjara mereka bisa berbuat, masa di luar nggak bisa? Seharusnya di penjara yang mereka nggak bisa berbuat. Kegiatan berkumpul dengan anak-anak muda membuat karya seni seperti lukisan, puisi, juga digaungkan dengan adanya Dewan Kesenian Aceh di Kota Langsa. Menampung kreativitas anak muda untuk bisa berkegiatan positif dan menghasilkan karya bersama-sama. Bahkan dengan dunia digitalisasi, banyak cara untuk berkarya. Salah satunya dengan membuat YouTube untuk bisa berekspresi ketika panggung bukan lagi dunia nyata. Permasalahan musik akan terus ada, tapi bagaimana sudut pandang mereka memahami ini sebagai hal yang dipahami tentu sangat berbeda, tergantung bagaimana orang menyikapinya. Menghargai menjadi jembatan untuk saling memperbaiki. Karena hidup akan terarah jika adanya agama, dan dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan seni membuat hidup menjadi indah. Indah dengan harmonisasi yang berbeda, namun saling menyatukan.